Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Tindria Rai Muktamar, S01 2023-043 dari kelas APN 3B. Di sini saya akan memaparkan 3 materi perkuliahan pemerintahan daerah oleh Bapak Adi Hermawansyah, SIP MSI, yaitu konsep pemerintahan daerah, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah, dan yang terakhir BUMD. Baik, langsung saja ke materi pertama, yakni konsep pemerintahan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Perda. Baik, selanjutnya asas penyelenggaraan pemerintah daerah yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, desentralisasi, yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pejabat pemerintah pusat yang ditugaskan di daerah. Yang kedua, dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Yang ketiga dan yang terakhir, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dasar dan tata cara pembentukan Perda dan Perkada. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni perbedaan Perda dan Perkada, yaitu Perda, peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, sedangkan Perkada atau Pergub jenis peraturan perundang-undangan, akan tetapi Pergub baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Yang pertama, kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan hasil kegunaan, kejelasan rumusan, dan yang terakhir keterbukaan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. D. Peraturan pemerintah. E. Peraturan presiden. F. Peraturan daerah provinsi. G. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Terakhir, tahap pembentukan peraturan daerah. Tahap pertama itu perencanaan perda, tahap kedua penyusunan perda, tahap ketiga pembahasan dan pengesahan, tahap keempat pengundangan, dan tahap terakhir yaitu tahap 5 penyebarluasan. Baik, materi terakhir, BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Daerah dapat mendirikan BUMD yang ditetapkan dengan Perda. BUMD terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Pendirian BUMD bertujuan untuk yang pertama, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya. Yang kedua, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi, karakter, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Dan yang ketiga, memperoleh laba dan atau keuntungan. Pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang dibentuk. Andil dari kepala daerah dalam BUMD berdasarkan PP 54/2017. Yang pertama, kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah
daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang kedua, pelaksanaan kekuasaan dalam kebijakan BUMD meliputi A. Penyertaan modal, B. Subsidi, C. Penugasan, D. Penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan E. Pembinaan dan pengawasan terhadap pernyataan modal pada BUMD. BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah, sumber modal BUMD terdiri atas penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya. Sumber modal lainnya, kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham. Penyertaan modal daerah ditetapkan dengan perda. Pernyataan modal daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD. Pernyataan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah. Barang milik daerah dinilai suatu nilai real pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal. Nilai real diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal perusahaan umum daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah. Perusahaan umum daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan daerah. Perusahaan umum daerah dapat membentuk anak perusahaan dan atau memiliki saham pada perusahaan lain. Organ perusahaan umum daerah terdiri atas kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas. Ketentuan lebih lanjut mengenai organ umum perusahaan umum daerah diatur dalam peraturan perundangan. Laba perusahaan umum daerah ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur tata cara penyertaan modal, organ dan kepegawaian, tata cara evaluasi, tata kelola perusahaan yang baik, perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan, kerjasama, penggunaan laba, penugasan pemerintah daerah, pinjaman satuan pengawas internal, komite audit, dan komite lainnya, penilaian tingkat kesehatan, restrukturasi, privatisasi, perubahan bentuk hukum, kapailitan, dan penggabungan, peleburan, dan pengembalian. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BUMD diatur dalam peraturan perundangan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.